Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Vira Chun. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang soal TWK terbaru full penalaran nih teman-teman. Jadi ini adalah model-model soal TWK kekinian ya. Kemarin Menpan RB sudah secara resmi mengumumkan bahwa tes CPNS akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini dengan rincian formasi sekitar 500 ribuan formasi ASN teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau ikuti seleksi CPNS itu saingannya semakin ketat ya, karena formasinya itu ada 28 ribuan formasi teman-teman yang akan kita perebutkan di tahun 2023 ini. Jadi ini tuh kayak semacam ini tuh udah ulti gitu teman-teman dari Kemenpan RB. Kamu tunggu apa lagi gitu buat belajar ya? Mari kita mulai belajar dari sekarang ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Oke teman-teman, mari kita ke soalnya langsung ya. Oke, sebelum aku bahas, aku ingatkan ke teman-teman untuk mempause video ini dan coba kalian kerjakan sendiri dulu ya. Jadi otomatis teman-teman tuh bisa latihan. Oke, sambil aku baca teman-teman ya. Fenomena rangkap jabatan sedang marak meskipun sejumlah kementerian berkomitmen melarang para pegawai untuk rangkap jabatan. Orang yang mengerjakan berbagai tugas atau rangkap jabatan memiliki kinerja yang lebih rendah daripada mereka yang fokus menyelesaikan satu tugas pada satu waktu. Selain tidak maksimal dalam pekerjaan, rangkap jabatan juga bertentangan dengan pengamalan nilai Pancasila. Itu sila keberapa nih teman-teman? Oke, jadi kita fokus dulu ke masalahnya nih teman-teman. Jadi ini tentang fenomena rangkap jabatan nih. Jadi ini tuh bertentangan dengan sila keberapa? Nah, kita pikirkan dulu sebenarnya pelanggaran dari fenomena rangkap jabatan ini apa sih ya? Jadi rangkap jabatan itu tentang masalah moral teman-teman ya. Jadi misalkan nih ada seseorang pejabat gitu, karena dia rakus gitu ya, karena dia ingin menguasai semuanya, dia ingin mempunyai banyak jabatan, makanya dia rangkap-rangkap jabatannya gitu teman-teman. Padahal ada orang yang lebih bisa kompeten gitu ya, dan bisa lebih fokus. Jadi ada orang lain yang bisa lebih kompeten dan lebih fokus jika diembangkan jabatan tersebut. Jadi ini jatuhnya nggak adil teman-teman ya. Nah, jadi rangkap jabatan itu jatuhnya dia nggak adil. Jadi dia menyalahi sila yang keberapa? Oke, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rangkap jabatan ini sudah dilarang oleh sejumlah peraturan UU maupun permen, tapi masih ada gitu aja prakteknya di lapangan ya. Jadi di luar sana masih banyak orang yang lebih profesional gitu yang bisa menduduki jabatan tersebut. Nah, sedangkan kalau yang rangkap jabatan ini tujuannya apa sih sebenarnya teman-teman ya? Jadi otomatis dia tuh nggak bisa fokus, nggak bisa maksimal kalau dia menduduki beberapa jabatan, dan ini nggak adil buat orang yang lebih kompeten gitu teman-teman. Oke, bisa diterima ya? Jadi jawabannya adalah bagian E. Oke, kita ke soal berikutnya. Indonesia adalah negara yang memiliki karakteristik keragaman budaya. Hal ini menjadi sebuah kelebihan tetapi dapat pula menjadi sebuah kekurangan. Perbedaan yang sangat beragam membuat Indonesia rentan akan ancaman perpecahan di bidang sosial budaya. Peran nasionalisme dalam menghadapi hal tersebut. Oke, jadi bagaimana nasionalisme ini dapat menghindari dan menjauhkan kita dari perpecahan di bidang sosial budaya gitu teman-teman ya. Kita lihat choice-nya, menerapkan nilai sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga apa tuh? Persatuan ya. Oke, kita keep dulu. Yang bagian B, bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik negara. Ini aku bisa langsung
skip teman-teman ya, karena di pertanyaannya itu kita fokus kepada sosial budaya ya. Jadi dia ini udah keluar dari konteks nih, tiba-tiba masalah politik gitu ya. Oke. Politik emang menimbulkan perpecahan, tapi again kita kembali ke apa yang sedang kita bahas. Nah, kemudian yang bagian C, aktif mengikuti kegiatan nasional agar memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Dan bagian E, menghadiri forum lintas agama agar tidak terjadi perpecahan. Baiklah, kayaknya choice yang lain selain bagian B itu bagus-bagus temennya. Jadinya kita bingung yang mana gitu. Tapi emang soal TWK tuh seperti itu ya. Jadi tujuannya si BKN ini, maaf Pak, mohon maaf, tujuannya BKN itu memang untuk membuat kita menjadi bingung ya, yang manakah jawabannya yang paling tepat. Makanya kalau teman-teman sudah berada di masa-masa kritis ini, sudah bingung gitu ya yang mana yang paling benar, balik lagi, lihat apa yang kita bahas. Yang dibahas di sini adalah keragaman budaya. Terus hal ini bisa jadi kelebihan tetapi juga bisa menjadi sebuah kekurangan. Jadi perbedaan yang sangat beragam akan keragaman budaya ini teman-teman ya, dan sosial budaya ini itu yang bisa menjadi perpecahan. Jadi tentang sosial budaya ya. Nah di sini kalau kita lihat dari choice-nya itu yang paling tepat adalah bagian D ya. Mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Ini dia membahas tentang budaya, karena kita membahas tentang budaya juga. Kalau yang bagian A itu terlalu luas teman-teman ya. Nah di sini fokusnya ke budaya. Kemudian bagian C, mengikuti kegiatan nasional, ini juga terlalu luas teman-teman ya. Jadinya kita fokus gitu ke apa yang dibahas ya, sekali lagi fokus. Kemudian bagian E, menghadiri forum lintas agama. This is not about religion teman-teman ya. Jadi agama tidak disinggung di sini. Jadi kalau clue-nya di sini bisa menimbulkan perpecahan sosial budaya teman-teman. Kenapa kita bisa terpecah? Walaupun kita berbeda, seharusnya tuh kita nggak terpecah selama kita saling mengenal teman-teman ya, satu sama lain ya. Jadi kalau kita mengenal, otomatis itu kita bisa mengerti ya. Tak kenal maka tak sayang gitu teman-temannya. Jadi supaya kita tidak terpecah, kita harus mengenal berbagai budaya yang ada di Indonesia, bagaimana asal usulnya, bagaimana budaya itu bisa ada gitu ya. Jadi kita nggak semata-mata menjudge gitu ya, budaya ini jelek, budaya itu jelek gitu. Jadi tugas kita adalah mengenal berbagai budaya yang ada di masyarakat Indonesia agar kita terjauh dari perpecahan di bidang sosial budaya. Gitu teman-teman ya. Oke, masuk ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Sekali lagi aku ingatkan teman-teman, coba jawab sendiri dulu ya sebelum dengarkan pembahasannya. Oke, aku baca dulu soalnya. Pada tahun 2007, lagu Rasa Sayangi digunakan untuk mempromosikan kepariwisataan Malaysia oleh Departemen Pariwisata Malaysia. Pada tahun 2017, lagu ini kembali digunakan saat pembukaan SEA Games 2017 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, bla bla bla. Tak berhenti di situ, isu klaim Rasa Sayangnya juga muncul setelah girl group K-pop menyanyikan lagu ini saat jumpa fans di Kuala Lumpur, Malaysia. Klaim ini pun terbantahkan dengan pengakuan UNESCO bahwa lagu Rasa Sayangnya sebenarnya merupakan lagu daerah Indonesia diciptakan Paulus Pil yang berasal dari Maluku. Sebagai bentuk bela negara akan budaya Indonesia, sikap yang kita ambil nih teman-teman ya. Oke. Jadi di sini masalahnya itu adalah klaim Malaysia ya. Jadi lagu Rasa Sayang ini digunakan oleh Malaysia padahal ini punyanya Indonesia gitu ya. Jadi masalahnya sih itu ya. Kemudian pertanyaannya, sebagai bentuk bela negara akan budaya Indonesia, sikap yang kita ambil. Oke, sekali lagi, bentuk bela negara itu nggak harus berperang gitu teman-temannya. Jadi jangan salah paham dengan bela negara. Jadi zaman sekarang kan udah nggak ada perang gitu ya. Jadi
bela negara bentuk apa yang bisa kamu tunjukkan berdasarkan kasus yang ada di atas ini gitu. Oke, kita lihat yang pertama, menghindari konflik dengan Malaysia karena kita merupakan negara serumpun. Oke, ini bisa aku langsung eliminasi teman-teman. Jadi ini bukan bentuk bela negara ya. Kemudian yang bagian B, melakukan protes atas klaim dari Malaysia. Oke, kita simpan dulu. Bagian C, mengapresiasi kebudayaan di Indonesia. Oke, ini bisa juga. Bagian D, melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. Dan yang bagian E, melakukan asimilasi budaya Indonesia dengan budaya lain sehingga budaya Indonesia tuh semakin dikenal. Oke, bagian E juga bisa aku eliminasi langsung ya, karena ini rada-rada kagak nyambung gitu ya dengan kasusnya. Jadi ini tidak ada yang membahas tentang asimilasi budaya lain gitu dengan budaya Indonesia, tapi ini tuh tentang klaim budaya kita oleh negara lain. Nah, sekarang yang bisa aku eliminasi lagi, melakukan protes atas klaim Malaysia. Nah, kenapa nih Kak? Kita kan budayanya lagi diklaim gitu. Kenapa kita nggak boleh melakukan protes? Bukannya nggak boleh teman-teman ya, tapi di kasus ini klaim ini sudah terbantahkan gitu dengan UNESCO. Jadi bahwa lagu Rasa Sayang ini sebenarnya merupakan lagu Indonesia. Jadi klaim ini udah terbantahkan gitu teman-teman ya. Jadi kayaknya melakukan protes pada saat klaimnya sudah terbantahkan itu rasanya kurang tepat teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah yang bagian D ya. Aduh salah lagi nih. Yang bagian D, melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. Nah, kenapa yang bagian D ini yang paling tepat? Karena kalau kita melestarikan budaya kita, itu akan sulit untuk diklaim oleh negara lain, teman-teman, diklaim oleh orang lain, ya. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita patutnya melestarikan budaya kita supaya budaya ini tuh tetap dikenal gitu sampai ke anak cucu kita. Jadinya ini nyambung gitu dengan masalah yang ada di sini karena budaya itu bisa diklaim kalau kita tidak melestarikannya, kalau kita tidak memperkenalkannya ke anak cucu kita. Ini loh budayanya Indonesia, baik dari segi pemerintah maupun kita sebagai warga negara gitu teman-teman ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian D. Kalau ditanya mengapresiasi gimana Kak? Kalau mengapresiasi itu nggak cukup teman-teman, tapi kita harus melestarikan. Itu yang paling cocok dengan kasus yang ada di atas. Gimana kalian jawabnya benar juga kan? Komen di bawah ya kalau kalian jawabnya benar. Sebelumnya aku mau infoin dulu nih ke teman-teman, kali aja masih ada yang belum tahu kalau Bimbel SKD with Viracun Batch 2 ini pendaftarannya sudah dibuka teman-teman ya. Kalian bisa langsung kunjungi www.viracun.id. Jadi buat teman-teman yang mau lebih intens lagi belajarnya, lebih fokus dan terarah lagi gitu ya belajarnya, baik di TWK, TIU, dan TKP, kalian bisa join bimbelku teman-teman. Jadi kita langsung bertemu via Zoom. Ini ada 23 kali pertemuan via Zoom dan teman-teman bisa try out juga berbasis chat di sana, latihan soal, PR, dan try out yang akan kalian lakukan di bimbelku ini semua sudah berbasis chat dan semua materinya adalah materi-materi terbaru berdasarkan FR dari kedinasan kemarin juga, dan akan ada grup teman-teman untuk belajar bareng sama teman-teman kalian. Jadi ini bisa menjaga motivasi teman-teman juga dalam belajar. Kemudian untuk teman-teman yang mau fokus Santiu, mau fokus di TIU juga ada ya. Di sini sama aja, teman-teman bisa kunjungi di web aku www.viracun.id untuk pendaftarannya. Oke, sampai ketemu di kelas nanti ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Kasus kematian Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah dikabarkan terjadi akibat kecelakaan tol di Jombang. Dengan adanya kasus tersebut, kehidupan keluarganya pun ikut tersorot, termasuk kehidupan adiknya Febri Ardiansyah yakni Fuji Utami Putri yang mendadak viral ketika kejadian tersebut. Banyak netizen yang menghujat Fuji nih karena menjadi terkenal karena adanya musibah. Diskriminasi terhadap Fuji seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apa nih ya? Bagian A, kita tidak boleh berbuat tidak adil terhadap sesama manusia.
Oke, kita harus memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya. Kita tidak boleh memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Ini udah langsung bisa dieliminasi teman-teman ya, agak-agak rada nggak nyambung gitu ya. Kemudian kita harus menghargai kerja keras seseorang dan kita tidak boleh berasumsi dengan pikiran kita saja. Waduh, ini berat teman-teman ya, karena di antara choice A, B, D, dan E itu kayaknya semua masuk gitu. Sama kasus di atas tentang Fuji dihujat gitu ya. Nah, sekarang teman-teman, salah satu cara untuk menjawab soal TWK itu dengan baik adalah memperoleh kata kunci ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah diskriminasi terhadap Fuji. Seharusnya tidak boleh dilakukan dengan alasan apa? Nah, diskriminasi itu apa? Diskriminasi itu adalah pembatasan hak-hak seseorang gitu teman-teman ya, dan tidak memperlakukan manusia tersebut dengan harkat dan martabatnya. Oke. Seharusnya kan setiap manusia diperlakukan adil ya, sesuai dengan harkat dan martabatnya teman-temannya. Dan menghujat itu, mana ya tadi, menghujat teman-teman itu tidak memperlakukan manusia gitu dengan harkat dan martabatnya. Jadi nggak ada gitu orang yang mau dihujat ya, dan nggak ada orang yang pantas untuk dihujat, apalagi untuk sesuatu hal yang seperti ini gitu. Dia kan terkenal ya, bukan dia yang minta gitu kan teman-teman, tapi ya terkenal ya gara-gara orang-orang juga yang memperhatikan dia gitu. Jadi jawaban yang paling tepat karena di sini adalah tentang diskriminasi dan menghujat Fuji itu karena tidak boleh dilakukan dengan alasan kita harus memperlakukan Fuji nih sesuai dengan harkat dan martabat dia sebagai seorang manusia. Oke, jadi jawabannya adalah bagian B. Oke, kita ke soal berikutnya. Andi merupakan pegawai negeri sipil di suatu instansi pemerintah. Di instansi tersebut terdapat banyak latar belakang pegawai yang berbeda-beda, mulai dari berbeda suku, adat, agama, dan budaya. Namun hal itu tidak menjadi permasalahan karena mereka selalu bersatu dalam setiap rapat yang dilaksanakan, selalu diputuskan dengan kesepakatan bersama. Bahkan di jam istirahat pun seluruh pegawai selalu memberikan kesempatan bagi pegawai lain yang akan beribadah. Hubungan kerja yang harmonis dan saling tenggang rasa membuat kehidupan di kantor Andi sangat kondusif. Melihat peristiwa di atas, hal yang mencerminkan pengamalan sila ketiga adalah, oke, jadi banyak kasus di atas teman-teman ya, tapi yang mana merupakan sila ketiga? But before that, teman-teman apa dulu nih sila ketiga? Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, yang mana nih kira-kira yang mencerminkan Persatuan Indonesia? Andi merupakan pegawai negeri sipil di suatu instansi pemerintah. So what? Ini enggak ya. Mulai dari berbeda suku, adat, agama, dan budaya, namun hal itu tidak menjadi permasalahan karena mereka selalu bersatu. Oke, sepertinya ini teman-teman ya bagian B, tapi kita lihat dulu choice yang lain. Dalam setiap rapat yang dilaksanakan selalu diputuskan dengan kesepakatan bersama. Ini kayaknya permusyawaratan teman-teman ya. Jadi ini bukan. Bahkan di jam istirahat pun seluruh pegawai selalu memberi kesempatan untuk beribadah. Ini sila pertama teman-teman ya. Kemudian yang bagian E, hubungan kerja yang harmonis dan saling tenggang rasa membuat kehidupan di kantor Andi sangat kondusif. Ini tenggang rasa juga bukan sila ketiga teman-teman ya, tapi yang paling tepat itu adalah bagian B karena walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, jadi yang paling tepat adalah bagian B. Oke. Nah, karena tadi ini merupakan pembahasan soal nih teman-teman, tapi tips dari aku kalau kalian membaca soal TWK itu sebelum membaca semua teksnya, teman-teman lebih baik membaca langsung kalimat terakhir di mana ini menanyakan tentang apa gitu ya. Setelah teman-teman tahu tujuannya apa, yang ditanyakan apa, itu kalian baru bisa balik lagi ke teksnya. Jadi kita jadi fokus gitu, kita mau cari apa ya. Jadi yang nggak perlu bisa teman-teman langsung skimming aja.
Oke, di sini rasa nasionalisme yang tercermin dalam diri seorang presiden terlihat dari fokus ya. Jadi dalam diri seorang presiden. Nah, ini tentang konferensi tinggi G20 Bali dalam pertemuan bla bla bla. Oke, pemerintah Indonesia menganggarkan, oke ini juga skip ya. Untuk pengamanan acara menyerahkan 1.000 polisi, ini tentang pengamanan ya. Jadi caranya skimming tuh kayak gini teman-teman. Pemerintah memanfaatkan momen ini untuk kembali membangun perekonomian Bali sempat rukun. Oke. Menonjolkan di sini agak ada teman-teman ya. Sempat turun akibat pandemi COVID-19 dengan menonjolkan kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Nah, kemudian Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Bali saat jamuan makan malam dalam konferensi pers. Oke, ini juga teman-teman ya, karena yang ditanyakan adalah rasa nasionalisme yang tercermin dalam diri seorang presiden. Nah, kata kuncinya di sini. Jadi kalau yang hijau ini teman-teman ya, di sini katanya menonjolkan kekayaan budaya yang Nah, itu tadi contoh soal TWK untuk penalaran yang HOTS teman-teman ya. Jadi ini adalah soal TWK model terbaru berdasarkan FR kedinasan. Jadi teman-teman kemungkinan besar di tes CPNS 2023 ini tuh model soal TWK-nya tuh akan seperti ini. Perbanyak latihan, perbanyak baca, perluas wawasan kalian teman-teman ya. Karena gimana pun wawasan ini bisa jadi landasan teman-teman untuk berargumen gitu. Untuk melogikakan jawabannya, karena kan sekarang TWK tuh rata-rata penalaran ya, udah jarang banget yang hafalan. Tapi meskipun seperti itu, kalian bisa berargumen, kalian bisa berlogika karena wawasan kalian yang luas. Perbanyak lihat berita lagi ya. CPNS 2023 itu saingannya akan semakin berat teman-teman, karena formasinya itu semakin eksklusif. Jadi orang akan berjuang lebih keras lagi untuk menjadi seorang CPNS di tahun 2023. Semoga kamu salah satunya teman-teman ya. Oke, buat kalian yang mau belajar lebih intens lagi, lebih terarah lagi untuk belajar TWK, TIU, dan TKP, kalian bisa join di bimbelku. Kita akan ketemu di kelas Zoom nanti tanggal 14 Agustus. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.